nggak sih kalian ngerasa kalau diri kalian itu nggak punya bakat, nggak dapat perhatian lebih dari orang-orang di sekitar kalian dan merasa terpinggirkan? Seolah kehidupan yang kita jalani cuma jadi peran sampingan atau peran pembantu di dalam hiruk-pikuk kehidupan. Ada atau nggak adanya diri kita pun, semua bakal baik-baik aja dan sama aja gitu. Atau justru kehidupan yang kalian jalani jauh lebih buruk daripada itu. Jika sebelumnya kehidupan seolah dipenuhi rasa kesepian dengan emosi yang datar, kehidupan yang kalian jalani justru dipenuhi kesialan, kegagalan, dan penderitaan. Seolah kehidupan kalian benar-benar gelap, dan puncak masa-masa bahagia kalian sudah kalian lewati, tenggelam dalam tumpukan kenangan yang saat ini hanya mampu kalian ratap. Betapa indahnya waktu itu, betapa bebasnya, dan betapa mudahnya kehidupan di masa lalu. Ketika kita berusaha merenungkan hal tersebut, akan sangat amat mudah bagi kita untuk kemudian tercemar oleh dendam, yang mana diri kita menempatkan kebencian sebagai sebuah kambing hitam atau pelampiasan. Baik kebencian pada orang lain, kebencian pada masyarakat, kebencian pada sistem dan pemerintahan, atau bahkan yang paling ekstrim adalah kebencian pada diri kita sendiri. Hingga muncul sebuah pertanyaan, apakah kehidupan yang saya jalani ini gagal? Well, memang kalau pada faktanya gagal, mau apa gitu? Apakah kegagalan kita tersebut merupakan sebuah keadaan yang membuat diri kita berdosa? Apakah kegagalan kita dalam meraih impian-impian kita tersebut melanggar moral dan hukum? Saya bilang begitu bukan berarti saya membenarkan sikap pasrah atau fatalis boleh dilakukan oleh seseorang. Namun dalam kehidupan yang kompleks dan rumit ini, terdapat sangat amat banyak kemungkinan. Termasuk di dalamnya kemungkinan seseorang untuk memang tidak lagi mampu untuk berkembang, dipaksa oleh keadaan dan kenyataan untuk menjalani kehidupan dengan datar, untuk menerima fakta bahwa dirinya tidak lagi mampu untuk menjadi yang terbaik. Jadi mau mendengar kata motivasi sampai telinga keluar darah pun tetap aja nggak bisa, karena lawan dari dirinya bukan lagi rasa malas, melainkan kenyataan itu sendiri yang memaksanya untuk melakukan tindakan yang lebih penting, seperti mengurus orang tuanya atau menjadi tulang punggung keluarganya, yang menyebabkan orang tersebut harus mengorbankan mimpi-mimpinya. Namun, kita juga harus paham bahwa definisi dari kata gagal itu sendiri hanyalah sebuah definisi, yang artinya hanya dikarenakan kita gagal menggapai impian kita atau kita gagal menjalani jenis kehidupan yang kita harapkan, bukan berarti kita gagal menjadi seorang manusia. Oleh sebab itu, video ini mungkin bukan berisi pesan-pesan moral, motivasi, nggak berguna. Video ini cuma mengajak kita untuk ngobrol bareng tentang hidup yang mungkin memang sebrengsek itu. Tentang kemungkinan kita menjadi versi terbaik dari kehidupan yang paling buruk sekalipun. Balik lagi ke definisi dan konsep kegagalan itu sendiri. Kita sebagai manusia menempatkan esensi dari kegagalan saat kita tidak lagi mampu untuk mengejar tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti mimpi kita yang tidak lagi mampu kita kejar. Maka kita dapat mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang gagal dalam konteks tersebut. Tapi nggak perlu malu dan terus-menerus tenggelam dalam rasa penyesalan atau rasa bersalah. Karena pada faktanya kita hanya gagal dalam satu konsep atau dalam satu definisi keberhasilan. Faktanya ada begitu banyak konsep lain yang seharusnya mampu kita perhatikan, yang juga dapat meningkatkan nilai dari diri kita sebagai manusia. Konsep-konsep tersebut adalah sebuah nilai yang mungkin sedang kita perjuangkan tanpa sadar. Contohnya upaya kita menjadi seorang anak yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai saudara yang baik, sebagai tetangga dan teman yang baik, serta sebagai bagian dari kehidupan sosial yang baik. Kita sangat amat jarang menyadari bahwa kita pun sedang mengusahakan konsep-konsep keberhasilan tersebut yang justru lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian dapat menampar diri kita sendiri pada sebuah fakta, bahwa dikarenakan mimpi kita gagal, bukan berarti kehidupan yang kita jalani juga harus ikut gagal. Gak ada salahnya dengan menjadi manusia yang bukan peran utama dalam hiruk-pikuk dunia. Tapi kita adalah peran utama dari kehidupan yang kita jalani. Yang pada akhirnya kesedihan ataupun kebahagiaan yang kita terima
sangat bergantung dengan bagaimana cara kita memahami nilai-nilai yang kita anggap penting dalam kehidupan. Karena kenyataannya, kita bisa kok bahagia dengan nilai-nilai sederhana yang kita punya. Kita bisa merasa puas saat berhasil melihat orang-orang terdekat kita tersenyum dan tertawa. Dan kita dapat merasa bangga saat kita membantu orang lain atau menjadi ramah dan baik dalam kehidupan sosial. Kita mungkin nggak akan menjadi kaya dengan melakukan semua itu. Mimpi kita yang telah mati pun mungkin nggak akan kembali tumbuh hanya dikarenakan kita melakukan nilai-nilai kebaikan. Kita juga mungkin nggak akan terkenal, nggak akan masuk TV, dan nggak akan diundang di podcast Deddy Kobuser. Tapi kita bisa mendapatkan sebuah nilai yang jarang banget dimiliki oleh banyak orang, yakni ketenangan dalam hidup. Jadi, untuk kita manusia-manusia yang gagal dalam mimpinya, berhasillah dalam hidupmu meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sekian Konsultas yang hening, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Saya Lukman Hakim Azuwedi mohon pamit, sampai jumpa.